Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah amma ba'd. Alhamdulillah, memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di siang hari ini atas izinnya kita semua bisa hadir walaupun secara fisik berjauhan, tapi secara batin dan pikiran Allah persatukan dengan karunia yang Allah berikan, yaitu teknologi yang hakikatnya adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Yang terhormat Sohibul Bait, Sohibul Hajat, Sohibul Maqasid, Dr. Kiai Haji Abdul Jalal MAG selaku Ketua Asosiasi Ma'had Ali Indonesia. Juga yang terhormat seluruh para narasumber al-mukarramun wal muhtaramun, dan juga kepada seluruh para ulama, para kiai, para mudir dalam Asosiasi Ma'had Ali Indonesia. Tentu kami ucapkan terima kasih sekaligus kami atas nama keluarga besar Pondok Pesantren Idrisiyah mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, dan mudah-mudahan Allah menerima seluruh amal soleh kita. Dalam kesempatan yang mulia ini, mari kita semua di tengah pandemi COVID-19 bahwa kita harus terus bangkit sesuai dengan tema yaitu produktif di masa pandemi dalam perspektif tasawuf dan thariqah. Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam Kitabul Arba'in mengistilahkan dengan taat batin, bahwa batin kita harus selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taat batin ini suatu amalan batin yang tidak dibatasi dalam kondisi apapun. Sehingga kita berangkat dari taat batin kita kepada Allah Subhanahu wa taala supaya menggerakkan amaliyah yang bersifat zohiriyah, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai uswah hasanah kita bisa menggambarkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berangkat dari pergerakan batinnya di Gua Hiro, kemudian bergerak harokahnya sampai menjadi Madinah Al-Munawwarah. Amaliyah al-muntijah, amal yang produktif dalam pandangan tasawuf adalah apabila kita memulai dari hati. Al-harokah al-batiniyah, menggerakkan batin kita. Di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum bi'tsah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, ada dua thariqah yang diajarkan kepada beliau. Yang pertama adalah thariqah at-tazkiyatun nafs, pembersihan jiwa, an kadaratil insaniyah, dari sifat-sifat busuk, dari najis-najis ma'nawi, dari kotoran-kotoran batiniyah yang ada dalam hati. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan apa yang beliau alami sebagai satu pengalaman yang luar biasa. Dari mulai masa kecil, masa remaja, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam langsung dibersihkan batinnya oleh Jibril alaihissalam. Dikeluarkan hatinya, kemudian dibersihkan dengan air Zam-Zam. Lalu setelah bersih, dimasukkan kembali ke tempatnya.
Ini berulang. Saking pentingnya thariqah yang pertama. Sebelum bi'tsah, sebelum diutus Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah mendapatkan bimbingan. Thariqah tazkiyat an-nafs ini menjadi thariqah yang pertama. Qoblal bi'tsah, sebelum Nabi diutus. Karena dalam pandangan ilmu tasawuf, penyakit batin ini, atau Imam Al-Ghazali dalam Kitabul Arba'innya disebut maksiat batin, jauh lebih berbahaya ketimbang penyakit-penyakit yang zahir. Termasuk yang sedang kita rasakan yaitu COVID-19. Penyakit batin ini jauh lebih berbahaya, memporak-porandakan kehidupan. Termasuk memporak-porandakan tata nilai ibadah kita. Penyakit ujub, penyakit takabur, penyakit ria. Maka penyakit-penyakit batin itu meluluh lantahkan. Dari tatanan ibadah yang mahdhah sampai tatanan ibadah yang ghair mahdhah, tatanan sosial. Maka thariqah tazkiyah an-nafs ini menjadi sangat penting bagi kita semua untuk senantiasa kita lakukan. Lalu yang kedua adalah ada thariqatul khalwat atau ujlah, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memasuki usia 40 tahun, kematangan secara psikologis. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bolak-balik ke Gua Hira. Aisyah radhiyallahu anha menjelaskan dalam Sahih Bukhari, hububtu bil khalwat, abil khala. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bercerita kepada Aisyah radhiyallahu anha, di masa itu beliau suka untuk menyendiri di Gua Hira. Meninggalkan rumahnya, meninggalkan ekonominya, beliau naik ke Jabal Nur. Kemudian di puncak di sana beliau bertahanus atau berta'abud, mendekatkan diri dan mencari kebenaran. Ini adalah thariqah yang sangat penting, yang menjadi asas untuk menggerakkan batin kita. Sehingga di masa pandemi ini kita melihat selalu dengan menggunakan dua kacamata, zahir dan batin. Itulah manhaj al-wasati. Kita lihat dengan kacamata zahir, para pakar, para dokter, ahli kesehatan. Kita juga harus terus melihat sisi lain yang disebut dengan dimensi batiniyah. Tidak akan terjadi dalam kehidupan ini yang menimpa atas makhluk-makhluknya tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Ini adalah penguatan batin, inilah kacamata batin yang diajarkan dalam Al-Qur'anul Karim. Kacamata batin ini untuk memperkuat supaya kita tidak putus asa, supaya kita tidak lemah. Untuk terus bangkit mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya di kalangan pondok pesantren adalah untuk memberikan tarbiyah kepada tulab, kepada generasi-generasi yang akan kita cetak untuk menghasilkan generasi terbaik di masa yang akan datang. Para kiai, para ulama, para pakar yang kami hormati, inilah dua thariqah yang penting yang harus senantiasa kita mulazamah berada di dalamnya. Sebab itulah yang disebut dengan inti daripada thariqah. Lalu ketika kita melihat musibah, lahiriahnya adalah pahit. Tapi bagi orang yang beriman, di balik musibah akan selalu banyak nilai positif, banyak hikmah yang akan kita dapatkan. Ada satu pernyataan dari muassis thariqah Idrisiyah, Syekh Ahmad bin Idris radhiyallahu an, dalam kitab Al-Iqdun Nafis fi Nudumi Jawahiri Tadris, dalam bab at-taslim, penyerahan diri yang bulat, yang total kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau menjelaskan, seandainya seorang salik, orang yang beriman kepada Allah, orang yang takwa kepada Allah, orang yang selalu di jalan Allah Subhanahu wa taala, kemudian mendapatkan musibah,
musibah pahit sekalipun, lalu dijalaninya dengan baik, dengan penuh kesabaran, bahkan ridho atas musibah yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian berikhtiar untuk mendapatkan jalan keluarnya, maka Allah berikan hikmah. Maka seorang salik tersebut akan berharap kembali musibah yang pahit itu datang kembali untuk menimpa dirinya. Inilah dalam pandangan hakikat. Sehingga kita akan terus memadukan sebagai manhaj al-wasati jami'atun baina tariqatil burhaniyah wa tariqatil isroqiyah. Kita harus terus memadukan antara dua kekuatan. Kekuatan yang pertama adalah tariqatul burhaniyah, metodologi untuk berfikir, untuk berijtihad. Yang kedua adalah tariqatul isroqiyah, bagaimana kita selalu melakukan tazkiyatun nafs, pembersihan jiwa, kemudian untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mujahadah dan riyadhah. Maka pada gilirannya kita akan memandang bahwa musibah itu pada hakikatnya adalah karunia yang tak terhingga bagi kita sekalian. Dengan pandemi COVID-19 ini menimpa kepada semua umat manusia yang ada di muka bumi ini. Semua jadwal yang sudah dianggap fix, maka menjadi berubah. Disinilah kita harus terus membangkitkan kesadaran bahwa Allah lah al-fa'alul lima yurid. Bahwa Allah lah yang menggerakkan ini semua. Bahwa hakikatnya Allah lah yang sebagai fa'il yang tunggal yang hakiki. Dan di sini adalah kesempatan terbaik untuk berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita tidak ada kekuatan, bahwa kita tidak punya kekuasaan, bahwa kekuasaan yang hakiki hanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Para kiai, para mudir, para pakar yang terhormat, maka ada 3 penting yang harus terus kita lazimkan bagi setiap diri kita untuk menghasilkan amaliyah yang muntijah, yang produktif. Yang pertama adalah muhasabah. Muhasabah. Penting kita untuk melihat di masa lalu. Waktu yang telah kita lalui. Muhasabah, kita mengevaluasi. Termasuk dengan pandemi COVID-19 ini. Kegiatan umroh, bahkan haji di tahun ini, kita tidak bisa menjalankannya. Kegiatan-kegiatan yang biasa kita punya keluasaan, termasuk pendidikan, ekonomi, sosial, dan yang lainnya, maka Allah sebagiannya berhentikan. Kemudian kita muhasabah. Apa yang kita lakukan di masa lalu? Bisa jadi umroh yang kita lakukan, yang tawaf hanya fisiknya saja, tapi batin kita tidak rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi batin kita tidak mencari Allah, tidak tumbuh mahabbah wa syauq ilallah, cinta dan rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi sholat Jumat yang berkumpul hanya fisiknya, tapi batinnya tidak mengikatkan jamaah, membangun ukhuwah yang hakikiyah, yang hanya satu yang menjadi tujuan, la maqsuda illallah, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Semua kegiatan-kegiatan yang dilakukan di masa lalu wajib bagi setiap diri kita untuk muhasabah, untuk mengevaluasinya. Kita sering dalam satu manqobah Umar bin Khattab radhiyallahu an, dan di masa beliau ketika wafat kemudian dimandikan oleh sebagian sahabat, dan sebagian sahabat itu menemukan bekas cemeti atau bekas pukulan, ya, rotan
yang ada di pundaknya. Kemudian para sahabat mencari siapa yang berani mencambuk Umar bin Khattab. Kemudian istrinya yang memberikan kesaksian. Karena Umar bin Khattab radhiyallahu an di sepertiga malam untuk bangkit menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, menyeru Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah dan senantiasa muhasabah. Ketika Umar bin Khattab radhiyallahu an mendapatkan di masa lalunya keburukan, kejahatan dan kezaliman, maka Umar bin Khattab radhiyallahu an di dalam muhasabah tersebut beliau tidak ragu untuk memukul punggungnya sebagai bentuk mu'aqabah, sebagai bentuk penyesalan yang dalam, supaya itu dilakukan tidak terulang kembali di hari yang akan datang. Inilah muhasabah yang diajarkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an atas bimbingan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Dengan muhasabah kita untuk meminta fatwa ke dalam hati kita. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Istafti qalbak." Mintalah fatwa kepada hatimu. Hati yang berasal dari tiupan ruh Allah Subhanahu wa taala. Hati yang senantiasa jujur. Ketika kita meminta fatwa ke dalam hati kita, maka kita akan mendapatkan rapot amal kita di masa lalu. Maka mari kita semua terus untuk melakukan muhasabah ini, supaya kita mengetahui di mana sisi kekurangan-kekurangan kita, dan kita untuk terus ke depan untuk beramal soleh, buah dari muhasabah tersebut. Kemudian yang kedua adalah mujahadah. Mujahadatun nafs. Bagaimana kita selalu menundukkan dan memanage dari hawa nafsu kita. Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah dalam kitab Al-Hikamnya menjelaskan, hadun nafsi fil ma'siyati zahirun jaliyun wa hadduha fi ta'ati sirrun khafiyun. Bahwa ambil bagian, peran dari hawa nafsu kita di dalam kemaksiatan zahirun jaliyun. Bagi pelakunya, zahirun jaliyun, begitu nampak, begitu jelas bahwa itu adalah dorongan dari hawa nafsu. Inna nafsa la ammaratum bisu. Itulah yang disebut dengan nafsu yang terendah, yang disebut dengan nafsu ammarah. Ketika ada dorongan kepada kemaksiatan, maka seseorang akan langsung sadar bahwa itu adalah pergerakan dari nafsu ammarah. Akan tetapi wahadduha fi ta'ati sirrun khafiyun. Ketika hawa nafsu mendorong kepada ketaatan, sirrun khafiyun, rahasia, khafiyun, begitu samar-samar sehingga pelakunya tidak menyadari bahwa amal atau ketaatan itu didorong oleh nafsu ammarahnya. Mendorong nafsu amarah kepada ketaatan karena nafsu amarah hadduha, punya ambil bagian, ingin dapat penghormatan dari orang lain, ingin dapat posisi status sosial yang baik, ingin dapat penghargaan dan penghormatan dari sesama manusia. Maka Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah mengobati gerakan hawa nafsu ammarah ini ke dalam ketaatan, so'bun ilajuh, sulit untuk mengobatinya. Maka bagaimana kita mujahadatun nafs supaya kita menundukkan hawa nafsu kita? Sebab kalau kita mampu menundukkan hawa nafsu, maka hawa nafsu kita akan berpindah levelnya kepada nafsu lawamah, mulhimmah, mutmainnah, rodiyah, mardiyah, dan kamilah. Sehingga nafsu kita, apa yang disabdakan oleh Nabi, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Tidak termasuk orang yang beriman di antara kalian
di antara kalian hingga hawa nafsumu taat kepada sunnahku. Inilah yang disebut dengan mujahadah yang senantiasa kita ajarkan di pondok pesantren. Jangan sampai ketaatan kita didorong oleh nafsu ammarah, karena nafsu ammarah ikut ambil bagian untuk menunjukkan keakuan, ananiyah, sehingga keikhlasannya menjadi hilang dalam hati karena semata-mata ingin dipertontonkan. Irodahnya, nawaitunya adalah bukan kepada Allah, tapi kepada manusia dan kepada mata'ul hayati dunia, kesenangan atau kenikmatan duniawi. Kemudian yang terakhir adalah muraqabah. Muraqabah, di mana inilah yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang disebut dengan hadis Jibril Alaihissalam, di mana Jibril Alaihissalam bertajassud menjadi seorang laki-laki kemudian mengajarkan iman, Islam dan ihsan. Nabi mendefinisikan ihsan adalah anta'budallah ka'annaka tarah fa ilam takun tarah fa innahu yarak. Dalam makom ihsan ini ada dua hal penting. Yang pertama adalah musyahadah, yang kedua adalah muraqabah. Musyahadah artinya seolah-olah kita melihat Allah, saking yakinnya, hakul yakin. Seolah-olah dalam beribadah melihat Allah. Atau minimal muraqabah, fa innahu yarak. Bahwa hati kita sadar, yakdoh bangkit, bahwa sesungguhnya Allah selalu memperhatikan, bahwa Allah selalu menatap. Bahkan gerak-gerik hati kita, niat-niat kita, Allah senantiasa menyaksikan lubuk hati kita yang dalam. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tuhfis sudur. Allah mengetahui khianatnya satu kedipnya mata kita, dan Allah mengetahui apa yang kita rahasiakan di dalam batin kita. Maka musyahadah yang disebut dengan muraqabah, karena Allah adalah Ar-Raqib, salah satu dari Al-Asma'ul Husna. Allah yang senantiasa mengawasi setiap tindakan-tindakan kita, termasuk dari amaliyah qalbiyah, amaliyah dari batin kita. Maka dengan 3 aktivitas batiniah ini yang senantiasa kita mulajamahkan, maka al-harakah batiniyah yang hakikiyah, pergerakan batin kita yang tersambung dengan Allah Subhanahu wa taala, tuntiju al-harakah az-zahiriyah, akan menghasilkan pergerakan-pergerakan yang zahir dalam semua aspek kehidupan. Di mana contoh uswah hasanah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Gua Hira menuju Madinah Munawwarah. Kita punya tanggung jawab yang besar bagaimana melanjutkan dari hamalatur risalah untuk membawa dan menyampaikan risalah yang mulia ini di tengah-tengah kehidupan ini. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus menggerakkan batin kita, menggerakkan batin kita tersambung dengan Allah, sehingga Allah terus menuntun pergerakan-pergerakan di dalam masyarakat kita, dalam seluruh aspek kehidupan kita. Sehingga harapan besar kita, sebagaimana dulu para pendiri bangsa kita, bahwa bangsa ini adalah baldah thayyibah, berharap apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah turunkan bukan sebatas rizki, bukan sebatas ekonomi, bukan sebatas apa yang disebut dengan kemakmuran, tapi kita berharap kita mendapatkan barokatim minas sama'i wal ard. Bukan sebatas rizki, tapi rizki yang mengandung dengan keberkahan. Keberkahan inilah yang membuat ibadah kita semakin baik. Dan sekaligus menjadi contoh syuhada 'alan nas. Kita dituntut dan diseru di matlab oleh Al-Quranul Karim. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Inilah matlab bagi kita sebagai pengikut yang terus mengikuti manhaj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
untuk menjadi khairu ummah, syuhada 'alan nas. Kita harus beri contoh terbaik. Kita harus menjadi role model bagi seluruh umat manusia yang ada di muka bumi ini. Dan kami meyakini bahwa Indonesia inilah negara yang akan hadir membawa al-hadarah al-islamiyah, membawa peradaban yang hakiki, yang akan dirasakan bukan hanya umat Islam, tapi akan dirasakan oleh umat manusia yang ada dalam panggung kehidupan bumi ini. Mudah-mudahan kita semua selalu diikatkan batin kita, sehingga secara batiniah dalam semua aspek kita ada dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih kepada semua para kiai, para pakar, dan mudah-mudahan secepatnya kita bisa bersua kembali, bisa bermuamalah kembali, bisa bermuajah kembali, dan sekaligus bukan sebatas lewat dari pandemi ini, kita mendapatkan hikmah yang besar dengan musibah yang besar ini. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.